akan taslim, yakin saya Haji Madudin dan yang lain akan taslim. Enggak mesti nunggu Februari, November selesai taslim. Oke, ini usul saya yang seharusnya dilakukan oleh Ustadz Qurtubi Jailani. Mudah-mudahan ini sebuah masukan dari saya yang doib, yang bodoh. Saya bukan alim, saya bukan ustadz, santipun saya tidak cukup syarat, tidak bisa ngaji, hanya bisa ngejo dan ngudut. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan. Seorang alim, seorang abuya tidak akan tabu pantang menerima masukan orang lain. Najan tina bujur kotok, ari bener mah dicaplok. Najan mengaku tina alim dengan abuya, ari kotor mah di blok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan selayar, jumpa lagi di channel Jagat Lopitu. Semoga dalam keadaan sehat, kurang satu apalah mah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Buya Yusuf Mubarak menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiai Qurtubi, ya, terkait dengan bagaimana Pak Qurtubi ini menyampaikan bahwa seandainya 6 bulan ke depan tidak ada diskusi lagi, ya, tidak ada tanggapan-tanggapan yang positif dari komentar-komentar Kiai Qurtubi ini, ya, Pak Qurtubi akan bikin sebuah kajian-kajian yang dinyatakan oleh Pak Qurtubi sebagai bom nuklir untuk mengebom, bahasanya, kepada Kiai Madudin hanya imat-imat saja. Seorang yang berilmu, yang mengatakan alim, pasti akan mengedepankan adab daripada kesenioran umur atau ilmu. Biar bagaimanapun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah Ketua RMI Banten dan LBM PBNU. Sedang Pak Qurtubi sebagai apa saya kurang tahu. Oh, Ketua FPI, ya. Jadi kalau mengaku dirinya alim tanpa adab, sia-sialah saja. Dijawab oleh Kiai Yusuf Mubarak, jangankan Februari, saat ini November, bila mana ada yang mau dari Pak Alawi itu tes DNA, kalau memang upload grupnya J1, maka Kiai Yusuf, Kiai Imad akan taslim, tidak usah nunggu Februari, itu kata Kiai Yusuf Mubarak, ya. Jadi untuk jelasnya marilah kita simak video sanggahan Kiai Yusuf Mubarak atas pernyataan Pak Qurtubi yang baru-baru ini viral di media sosial terkait bagaimana akan menghabisi Kiai Imad dengan bom nuklirnya. Kita simak video dari Yusuf Mansur. Harapannya sampai dengan selesai agar tidak gagal paham menafsirkan hal yang tidak terhadap pernyataan Kiai Yusuf Mubarak. Sekali lagi mohon maaf yang kari halaman Nusantara menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hampir dicaci maki, dan itu menimbulkan situasi yang tidak menguntungkan bagi Pak Alawi, bagi Habib yang Indonesia. Bagaimana tidak, karena walau bagaimanapun Indonesia ini rakyat yang menjunjung tinggi etika dan adab kesopanan, apalagi di panggung di mana pentas-pentas agama itu memang harus ditampilkan bukan hanya sebuah ilmu tapi juga sebuah akhlakul karimah, dan itu hampir tidak dilakukan oleh oknum Ba'alawi, oknum Habib, sehingga umat tanda tanya, rakyat tanda tanya. Tingkah laku yang memang harusnya mencerminkan sebagai akhlak seorang dai, apalagi maupun dzurriyyat Nabi, itu sama sekali nol ketika di atas panggung.
Ucapannya bukan lagi ucapan sebagai seorang yang alim. Dalam situasi yang seperti itu, hadirlah seorang sosok ulama muda Banten yang penuh karisma dan penuh sains, juga ahli kitab, yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya yang menggegerkan. Tentu hal itu disambut gembira, disambut sangat menguntungkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia yang sudah yang sudah jenuh melihat tingkah laku ceramahnya Oknum Habib. Ya, saya sebut saja dengan tingkah lakunya yang diduga oleh saya ini dilakukan oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Itu sangat menguntungkan kehadiran tesis Haji Imaduddin, bukan hanya karena itu juga, tapi karena memang keilmihannya itu diakui oleh ulama-ulama, sehingga wajar kalau ada beberapa ulama yang menggelari Kiai Haji Imaduddin sebagai Mujadidul Islam. Mujadidul Islam itu bukan keinginan Haji Imaduddin, ya. Dan ada beberapa hal yang menguntungkan Kiai Haji Imaduddin. Yang pertama, sebelum debat Nasab Banten dan sesudahnya pun, rakyat Indonesia, umat Islam melihat sangat jelas bahwa Kiai Haji Imaduddin itu tidak pernah sedikit pun nyenggol nama Ustadz Qurtubi Jailani, apalagi mencaci maki menghina. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh, menurut saya, mohon maaf, yang saya tahu di YouTube oleh Ustadz Qurtubi Jailani yang mengatakan mu'alif kadal dengan menyebut Imaduddin. Ini ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Ustadz Qurtubi Jailani dengan menyebut, diduga oleh saya menyebut, ditujukan kepada Kiai Haji Imaduddin dengan mu'alif kadal, dan dengan bahasa-bahasa yang sepertinya dianggap seolah-olah itu merendahkan sekali. Tentu ini menjadi bumerang bagi Ustadz Qurtubi Jailani, khususnya bagi mayoritas umat Islam Banten. Mengapa sebabnya? Ini yang perlu diketahui oleh Ustadz Qurtubi Jailani, ya. Mohon maaf, ini kritikan saya terhadap Ustadz Qurtubi Jailani. Ini masukan, kalau diterima silakan, kok nggak apa-apa. Perlu diingat, ya, Banten ini, orang Islam Banten ini, kalau hanya seorang yang ngaku alim, ngaku abuya, ngaku pimpinan ormas, hanya mengandalkan ilmu, walaupun itu ilmu nahwu, sorok, mantek, balago, blak, 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 tetapi kalau tidak mencerminkan akhlak, ucapan yang sopan, ketawaduan, mohon maaf, jangan harap dia akan didengar oleh ulama Banten, oleh masyarakat muslim seluruhnya. Nggak mungkin. Orang Banten itu bukan takjub silo oleh masalah keilmuan, karena bicara keilmuan di Banten banyak ada di sudut manapun. Yang sedang dibutuhkan oleh orang Banten khususnya dan rakyat Indonesia, umat Islam umumnya, adalah alim yang ucapannya tawadhu, berbudi pekerti yang luhur, menghormati siapapun sekalipun rivalnya, tidak merendahkan, akhlak lisan yang baik. Ini yang sedang dibutuhkan, dan itu nanti akan diikuti khususnya orang-orang Banten. Tetapi kalau umpamanya berkuar-kuar memproklamirkan dirinya seolah pinter ngaji, nahu sorok, mantek, balagoh, bayan, tetapi lidahnya kasar, menyebut nama orang, seorang ulama, seorang kiai yang dihormati oleh santri yang lain dengan nama Imaduddin, dengan pongahnya mengatakan mu'alif kadal, blak blak blak. Saya kira apapun yang dia dakwahkan, pembelaan sebagaimana hebatnya pun dia membela Nasab Alawi, tidak akan pernah didengar, apalagi ditaslimi. Jangankan oleh Kiai Haji Imaduddin, oleh santri pun saya kira banyak yang tidak akan mengikuti. Sekali lagi saya katakan, Haji Imaduddin itu disebut Mujadid
itu bukan keinginan dirinya. Dia tidak pernah mengatakan dirinya seorang mujahid. Dia tidak pernah membicarakan nasab dirinya, saya keturunan tu bagus anu bintu bagus anu bintu bagus anu bintu Syekh Syarif Hidayatullah. Tidak, Haji Imaduddin. Bahkan ketika saya pernah mengupas nasabnya di YouTube, beliau pernah berkata kepada saya, "Kiai, kenapa dibuka nasab saya?" Begitu beliau. Beliau sangat menghormati ulama Banten siapapun dia. Dan ketika saya pernah bertanya kepada beliau di satu kesempatan, "Ya Kiai, kenapa Kiai tidak ladeni debat nasabnya Ustadz Qurtubi Jailani?" Apa yang beliau katakan? Tidak pongah, tidak angkuh. Beliau bilang, "Yai, saya tidak ingin mempermalukan beliau sebagai Kiai Banten di hadapan orang banyak. Kenapa Yai Imaduddin tidak mau menghadapi bedah nasab yang dilakukan oleh saudara kita?" Apa jawabnya? "Yai, sasaran saya bukan saudara kita, tetapi adalah RA. Saya tidak mau dibenturkan dengan sesama saudara kita selain oknum habaib." Itu sangat simpel dan penuh tawadu, penuh akhlak. Bagaimana mungkin orang tidak tertarik dengan akhlaknya Kiai Haji Imaduddin, apalagi dengan ilmunya. Sehebat apapun orang mencaci maki Haji Imaduddin, sehebat apapun orang tersebut yang pembenci Haji Imaduddin memproklamirkan seolah dirinya paling hebat di Banten, paling abuya di Banten, dan mengatakan pada yang lain selain itu buaya selain dirinya, tidak akan pernah diikuti, apalagi ditaslimi. Kalau menurut saya itu mimpi saja, halusinasi. Keinginan seperti itu akan menjadi halusinasi yang ada di kita di Banten ini. Jadi berhentilah berhalusinasi, berhentilah bercerita-cerita yang akan menimbulkan hanya halusinasi. Iya kan? Seperti itu. Ada beberapa hal yang memang perlu saya katakan. Di sini ketika saya mendengar ceramahnya Ustadz Qurtubi Jailani, jujur dengan penuh prihatin, kasihan saya. Saya sebetulnya menghormati beliau, walau bagaimanapun beliau orang Banten, lepas dari semua persoalan. Saya lebih suka kalau beliau itu fokus di pesantren. Tetapi hak beliau untuk membela nasab Balawi. Mungkin keyakinan beliau Balawi adalah dzurriyyatun Nabi. Wajar-wajar saja, sah saja. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diketahui. Pertama, saya mendengar dalam ceramahnya bahwa beliau sudah mengarang kitab. Itu bagus. Tapi jujur aja, sampai detik ini saya belum pernah membaca, mendengar isi kitab mereka. Beliau yang apa judulnya, Bom Nuklir untuk Imaduddin. Dahsyat sekali. Ini apakah pantas judul tersebut dikarang oleh seorang yang ngaku alim? Apakah itu sebuah balaghah yang penuh kesopanan? Bukankah ilmu balaghah itu juga tentu harus didasari dengan akhlakul karimah? Ini sangat disayangkan sekali. Saya mengkritisi seperti itu. Dari judulnya aja sudah sangat jelas, sangat merendahkan, penuh keangkuhan. Belum membaca isinya, baru judulnya aja. Bagaimana mungkin orang akan tertarik? Bagaimana mungkin orang itu akan taslim? Bagaimana mungkin orang itu akan langsung percaya terhadap isinya? Dari judulnya aja, saya pandang, saya duga ada nilai-nilai kebencian dan merendahkan. Di situ seolah menandakan aku tahu engkau, aku hebat, engkau rendah. Menurut penilaian orang awam seperti itu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini yang harus diketahui oleh saya, oleh Ustadz Qurtubi Jailani. Nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral
didahulukanlah menurut saya. Karena orang Banten, saya katakan sekali lagi, orang Banten ini kalau hanya bicara ketinggian ilmu, keluasan ilmu sudah tidak aneh. Apalagi di Banten masih ada al-alimil ulama, ya, Mursyidul Azam, Syekhun al-Mukarram Abuya Muhtadi Cidahu dan seluruh keluarga Abuya Dimyati Cidahu yang sudah diakui baik nasional internasional keilmuannya. Itu jadi standar khususnya orang Banten, orang Indonesia. Jadi dia akan pernah silau terhadap siapapun dia yang mengaku dirinya Abuya sekalipun, tetap keilmuannya di bawah Abuya Muhtadi Cidahu dan keluarga anaknya Abuya Dimyati Cidahu. Maka yang dibutuhkan adalah akhlak. Karena kalau bicara keilmuan, orang Banten tidak akan silau. Karena orang Banten tetap menurut saya, yang saya nilai, barometer keilmuan adalah Cidahu. Jadi kalau ada orang yang berbuat seolah paling pintar tapi belum melebihi keilmuannya Cidahu, maaf, tidak akan membuat silau mayoritas orang Banten. Walaupun hanya 1-2 mungkin, hanya ya biasalah orang-orang kecil ibaratnya. Ini yang harus diketahui. Kemudian, ya, kritik yang lain bagi saya. Andai kata memang Ustadz Qutbi Jailani mempunyai sebuah solusi yang paling baik untuk meyakinkan, membuktikan bahwa nasab Ba'alawi itu memang sahihun, tersambung, terkonfirmasi. Kenapa harus nunggu bulan Februari tahun 2024? Ini saya bingung. Jujur saya tanda tanya. Kalau sampai bulan Februari masih tidak taslim, saya akan tuntaskan. Wow, luar biasa. Saya menunggu sekali. Saya dan hampir seluruh rakyat Indonesia menunggu tuntasnya polemik dasar yang dikatakan tuntas menurut Ustadz Qutbi Jailani versi beliau. Tapi sebetulnya kalau bicara tuntas secara nasional, secara umum sudah tuntas, sudah rungkad. Masyarakat sudah menilai nasab Ba'alawi sudah rungkad.